Halo guys, perkenalkan saya namanya Azer. Jadi hari ini saya ingin mengajari dan memberi cara bagaimana cara mengerjakan EP Kalkulus BC. Ketahuan dong FRQ 2021. Halo guys, perkenalkan nama saya Azer Kanauka. Saya biasa dipanggil Azer. Saya di sini ingin mengajari kalian bagaimana cara mengerjakan EP Kalkulus BC FRQ. Atau FRQ-nya ya, free response question-nya. Cuman saya di sini akan mengajarkan kalian dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalian bisa nanti mengartikan ke bahasa Inggris sendiri ya. Karena kan kalian pasti jago-jago. Dan siapa tahu nanti di sini yang nonton video ini ada yang pengen ngambil FRQ 2026. Karena 2025 itu 12 Mei kemarin. Ya, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengerjakannya. Eh, jadi di video ini saya akan hanya mengajarkan bagaimana cara mengerjakan yang soal nomor A-nya dan B-nya. Kalau ada waktu saya akan ngajarin dua-duanya, sisanya maksudnya. Saya akan ngasih tahu bagaimana cara mengerjakan yang D, C dan D juga. Oke, pertama-pertama kita akan menyelesaikan nomor yang A. Di sini cara menyelesaikan nomor yang A. Di sini dia ngomong gunakan data dari tabel di atas eh, untuk menghitung atau untuk mengestimasi nilai dari f aksen 2,25. Setelah kita mendapatkan nilai itu, dia minta gunakan satuan yang benar dan artikan apa maksud dari jawaban yang kita dapat. Konteks dari problemnya, konteks dari permasalahan soalnya. Jadi kita disuruh jelasin. Oke, pertama kita akan tulis nomor 1A di sini. Kita baca bagaimana cara kita nyari 2,25 sedangkan di sini aja yang diketahui 2,5, nggak ada 2,25. Dan 4, 1, dan 0. Gimana caranya kita ngerjain? Nah, di sini ada namanya mean value theorem. Tetapi untuk mengerjakan mean value theorem, kita harus tahu fungsi itu diferensiabel dan dalam eh, rentatan yang terkurung. Contoh misalkan di antara 0,3. Jadi dia ada di antara 0 sampai 3. Nah, di sini 2,25 dia ada di antara 0 sampai 4 dan lebih tepatnya lagi dia ada di antara 2 sama 2,5. Nah, kita harus tahu fungsi ini differentiable apa enggak. Nah, di soal sudah dikasih tahu kalau dia fungsinya differentiable di sini. Differentiable function f. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya, kita tinggal kerjain aja menggunakan mean value theorem. By mean value theorem, f aksen C sama dengan fb dikurang fa dibagi b kurang a. Oke, di sini kita pengen nyari nilai f aksen dari 2,25. Di sini kita lihat fb-nya berapa ketika 2, kita masukin b-nya dulu deh. B-nya di sini kan nilai 2,5 ya. 2,5 dikurang 2. FB-nya di sini adalah 10. Nilai dari F2,5 itu 10. Nilai dari fungsi R-nya ketika dimasukin 2 itu 6. Berarti jadi 4 per 0,5. Jadi 4 dibagi 0,5 itu 8. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan satuan yang benar. Karena kita turunin, berarti dia akan per sentimeter lagi. Dia sudah sentimeter kuadrat, akan per sentimeter lagi. Tapi sentimeter kuadratnya dalam atasnya miligram ya. Miligram per sentimeter kuadrat per sentimeter lagi. Karena di EPI biasanya ini dia menggunakan kata-kata ya. Jadi saya akan menggunakan kata-kata di sini. Berarti ini akan menjadi 8 miligram per sentimeter kuadrat per sentimeter. Ya, ini.
Nah, sebelum kalian bisa saya melanjutkan lagi, saya menyarankan kalau kalian nonton video ini, kalau kalian bisa turunan dan integral ya. Kalau kalian belum bisa, kalian mungkin bisa nonton dulu di YouTube orang, ya. Nah, terus kita disuruh artikan maksud dari jawaban yang kita dapat ini. Interpret the meaning of your answer. Jadi, saya akan ngasih tahu sedikit di sini. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka grafiknya akan decreasing. Kalau f aksen x lebih besar dari 0, berarti x-nya akan increasing. Kalau f aksen x itu sama dengan 0, dia akan menunjukkan critical point. Berdasarkan pengertian di sini, f aksen 2,25 itu nilainya positif. Karena nilainya positif, dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti grafiknya increase. Kalau disuruh menjelaskan, berarti ketika f aksen x di saat x sama dengan 2,25, grafiknya itu akan increase. Nah, kita bisa lihat juga memang dia increase grafiknya. Dari 6 ke 10 dia naik, dari 10 ke 18 dia naik. Juga di soal dibilang grafiknya increasing. Jadi nggak usah repot-repot ya. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan cara mengerjakan yang nomor 1B. Terus di sini 1B. Cara mengerjakan 1B, kalian harus bisa mengenal sedikit tentang Riemann sum. Saya akan ngajarin sedikit. Cara mengerjakan Riemann sum itu caranya mudah. Tinggal kalau dari kanan, dia 4 dikurang 2,5 dikali 18. Terus 2,25 dikali 2 dikurang 2 kali 10. Dan 2 dikurang 1 dikali 6. Dan 1 dikurang 0 kali 2. Jadi dia lebih tepatnya gini ya, R2 kurang R1 dikali F dari R2 ya. Dan seterusnya, tergantung dia minta sampai berapa. Karena dia di sini minta sampai 4, itu sudah 4 ya. Ini kurang ini kurang ini kali ini 1, ini kurang ini kali ini 2, ini kurang ini kali ini 2, 3, ini kurang ini kali ini 4. Dia minta di sini sesuai using Riemann sum with 4 subinterval. Jadi selanjutnya, cuman yang nomor B ini dia agak berbeda. Dia di sini mintanya dalam 2pi dalam 2pi integral 0 sampai 4 RFR. Berarti ketika kita menggunakan rumus yang tadi saya beri, kita harus menghitung ketika dia dikali 2pi dan dikali R. Berarti 2pi integral 0 sampai 4 dari R dikali FR dengan respect ke DR. Oke, pertama kita nentuin dulu yang saya kasih tahu tadi caranya. Yang awalnya itu 4 dikurang 2,5 dikali 18. Terus ditambah 2,5 kurang 2 dikali 10 ya kan, ditambah 2 kurang 1 dikali, saya tulis di bawah aja, ditambah 2 kurang 1 dikali 6 ditambah 1 kurang 0, 1 dikali 2. Nah, di sini kita sudah dapat nilai yang seperti ini ya. Nah, tapi kita harus kali 2pi dan kali R. Bagaimana caranya? Berarti keseluruhannya ini akan dikalikan 2pi. Nah, yang di dalam ini 4 kurang 2,5 ini dia akan jadi 1,5
dikali 18 dikali 18 dikali R yang pertama 4 ditambah 2,5 kurang ini 0,5 dikali 10 dikali 2,5 ditambah 2 kurang 1 ini 1 kali 6 dikali 2 dikali yang ini ditambah 1 kurang 0 kali 2 2 dikali 1. Jadi ini sama dengan 2pi 72 dikali 1,5 ditambah 0,5 kali 10 ini 5 5 kali 2 0 ini kan setengah bagi ini ya, setengah kali 10. Atau enggak kalau kalian pengen buat jadi 25/2 juga nggak apa-apa ya. Ini jadi 12,5 tambah 12 tambah 2 sama dengan 2pi dikali 12 ini 12,5 ya. 24,5 tambah 2 tambah 72 dikali 1,5 108 2pi dikali ini 110 134,5 sama dengan 134,5 kali 2 0 18962 269 pi. Nah, jadi jawaban dari yang B ini itu 269 pi. Cara mengerjakannya tidak terlalu sulit ya, simple. Asal kalian mengerti konsepnya. Jadi kalian cara mengerjakannya seperti itu aja, simple. Kalian nggak harus capek-capek. Jadi sebenarnya bagi kalian yang tertarik ambil FP Kalkulus BC, saya sangat menyarankan karena soalnya sebenarnya nggak terlalu susah ya untuk FRQ-nya. Tergantung tahunnya. Ini kebetulan saya dapat yang gampang, saya pengen membahas yang gampang dulu. Nanti mungkin kalau ada lain waktu, saya akan menawarkan FRQ yang lebih sulit lagi untuk saya bahas. Dan mungkin terima kasih guys bagi kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Thank you, bye.